Hai teman-teman semua, kali ini aku akan merangkum cerita film yang berjudul District 9 yang dirilis tahun 2009. Film ini menceritakan koloni alien yang sangat besar mengunjungi bumi, tapi mereka nggak bisa kembali pulang ke planet asalnya karena pesawatnya rusak. Oke cuy, kita langsung aja ke ceritanya. Film dibuka dengan serangkaian wawancara seperti dokumenter. 20 tahun sebelumnya, sebuah kapal alien tiba di atas kota Johannesburg, Afrika Selatan. Kapal itu melayang di atas kota selama 3 bulan tanpa kontak apapun. Akhirnya, manusia berinisiatif untuk masuk ke dalam kapal. Mereka menemukan sekelompok alien yang banyak kekurangan gizi dan sakit. Ada rekaman menunjukkan bagian dari kapal yang jatuh ke bumi, tapi seseorang gak ada yang menemukannya. Dan kapal itu masih melayang, tapi gak ada yang mengoperasikannya. Makhluk-makhluk itu diberi izin untuk meninggalkan kapal mereka dan hidup di bumi, tapi ditempatkan di sebuah kamp pemerintah yang kotor. Kamp itu sebagian besar terdiri dari gubuk-gubuk yang bobrok. Nama asli ras alien itu gak pernah dipelajari. Mereka disebut sebagai prawn. Istilah itu mengacu pada udang yang mencari makan dengan mengais kotoran. Kepadatan akhirnya mengubah daerah itu menjadi daerah kumuh yang dikenal sebagai Distrik 9. Pasar gelap didirikan antara alien dan sekelompok orang Nigeria yang dipimpin oleh Obe Sanjo, seorang panglima perang yang lumpuh. Selain prostitusi antar spesies, orang Nigeria menukar makanan kucing kaleng dengan senjata alien. Kisah ini terjadi pada tahun 2010. Kesabaran atas situasi alien di antara populasi manusia di kota Johannesburg telah habis, dan kendali atas mereka telah dikontrakkan ke Multinational United atau disingkat sebagai MNU, sebuah perusahaan swasta yang gak terlalu memperhatikan kesejahteraan alien. Agenda sebenarnya MNU adalah untuk meneliti senjata alien yang canggih. Seorang operator lapangan MNU bernama Wikus van der Merwe ditugaskan untuk memindahkan 1,8 juta alien ke sebuah kamp baru, yaitu Distrik 10 yang terletak 200 km dari kota Johannesburg. Dengan bantuan dari pasukan keamanan swasta yang bekerja untuk MNU, Wikus dibantu oleh Kobus Venter, seorang militer MNU yang suka berperang. Wikus dan rekan-rekannya masuk ke dalam Distrik 9. Wikus mendatangi gubuk alien untuk mentandatangani formulir pengusiran, tapi aliennya malah menggertak. Ada alien yang menuruti perintah, tapi harus dikasih imbalan berupa makanan kucing. Wikus menemukan gubuk yang di dalamnya terdapat telur-telur dari alien itu. Dia menyuruh membakar gubuk itu. Kemudian ada alien yang memakai baju merah yang bernama Christopher sedang mencari barang bersama anaknya dan temannya. Anaknya malah menemukan barang yang ia cari. Chris dan teman-temannya menyaring zat misterius yang butuh proses sampai 20 tahun untuk menemukan benda itu dan menyimpannya dalam silinder hitam kecil. Mereka menyimpannya agar nggak ketahuan Wikus. Wikus datang dan menggeledah tempat itu. Dia menemukan silinder yang kemudian menyemprotkan isinya ke wajahnya, lalu mengambil silinder itu sebagai bukti. Temannya Chris memberontak dan menyerang para militer. Akhirnya dia ditembak mati. Dengan terluka, Wikus mengunjungi gubuk Chris. Wikus mengira alien Chris lebih pintar daripada yang lain. Kemudian dia masuk ke dalam gubuk untuk mencari anak Chris, tapi dia malah mual dan di luar ia muntah. Terpaksa mereka meninggalkan tempat Chris. Ketika di dalam mobil, Chris tampak nggak baik-baik aja. Dia meminta sopir untuk mampir beli makan. Ketika dia makan, hidungnya malah mengeluarkan mimisan cairan hitam. Di kantor, Wikus malah semakin parah. Kukunya dengan mudah terlepas. Chris dan anaknya mencari silinder yang diambil Wikus. Wikus kembali ke rumah malam itu dan dia pingsan di pesta kejutan di rumahnya. Dia dilarikan ke rumah sakit di mana seorang dokter menemukan lengan kirinya telah bertransformasi menjadi alien. Wikus kemudian ditahan oleh MNU. Silinder yang dia bawa juga disita. MNU melakukan serangkaian tes dan eksperimen padanya. Mereka juga memaksa Wikus untuk menembak senjata alien dengan tangan kirinya, dan ternyata bisa. Para ilmuwan menemukan bahwa DNA-nya saat ini telah menyatu seimbang dengan DNA alien yang secara bertahap mengubah dirinya sepenuhnya menjadi alien. Dengan izin dari ayah mertua Wikus yang kejam, mereka memutuskan untuk mengambil bagian tubuhnya untuk bahan penelitian dan melihat apakah mereka dapat menemukan cara untuk mendapatkan reaksi yang sama pada subjek manusia lain di kemudian hari. Ketika Wikus ingin dibedah, dia memberontak dan kabur dari lab MNU.
Dia mencoba untuk kembali ke rumah, tapi dia menemukan agen MNU udah ada di sana. Saat Wikus ingin membeli makan, di situ ada berita tentang dia yang melarikan diri. Berita itu membuat hoaks kalau Wikus telah bermantap-mantap dengan alien. Kemudian dia kabur dari situ. Dengan gak ada tempat lain untuk dituju, Wikus mencari perlindungan di distrik 9. Dia beristirahat di gubuk sementara. Paginya, dia lapar dan ingin beli daging, tapi di situ nggak ada yang jual. Akhirnya, dia memilih membeli makanan kucing. Dia memakannya, tapi malah mual dan giginya copot. Kemudian dia mengambil kapak dari pedagang daging dan memotong jarinya. Dia tampak kesakitan. Kemudian dari kejauhan terlihat helikopter sedang mencarinya. Kemudian Wikus kembali ke gubuk rusak Christopher. Di situ dia memohon bantuan Chris. Chris mungkin adalah anggota yang masih hidup dari pimpinan Prawn, karena ia menunjukkan lebih banyak pengetahuan tentang bagaimana teknologi alien bekerja dan berinteraksi dengan pejabat MNU lebih baik daripada alien lainnya. Dan akhirnya Wikus pingsan. Wikus terbangun dan menemukan dirinya berada di suatu tempat ruangan bersama Chris dan anaknya. Chris langsung menagih silinder yang berisi cairan itu berada. Dia juga tahu kalau tangan Wikus itu disebabkan oleh cairan dari silinder itu. Wikus memberitahu kalau silinder yang dicari Chris disita oleh pihak MNU ketika Wikus di lab. Anak Chris menjelaskan kepada Wikus bahwa silinder yang dia ambil adalah sumber daya yang dapat menggerakkan pesawat untuk kembali ke kapal induk. Chris memberitahu Wikus akan ada teknologi untuk membalikannya seperti semula di kapal induk. Wikus dan Chris merencanakan untuk mendapatkan kembali silinder dari MNU. Wikus mencuri beberapa persenjataan alien dari Obasanjo dan gengnya. Obasanjo bersumpah untuk menangkap Wikus dan memakan lengannya yang bermutasi. Kemudian, kantor MNU dibom oleh Wikus dengan bantuan Chris. Mereka menyerang penjaga MNU dan berhasil mengambil silinder yang Chris cari. Saat berada di sana, Chris menemukan bahwa MNU telah melakukan eksperimen mengerikan terhadap rasnya. Para militer masuk ke lab dan menyerang mereka. Untungnya mereka bisa kabur dari situ dan langsung ke gubuk Chris. Setelah melihat apa yang dilakukan manusia terhadap rasnya, prioritas Chris telah berubah. Dia memperkirakan bahwa penyembuhan Wikus akan memakan waktu 3 tahun. Sementara dia berusaha mencari cara untuk mencari bantuan bagi rasnya di kota Johannesburg. Wikus marah. Dia memukul Christopher sampai pingsan dan menyalakan kapal itu sendiri. Tentara MNU menargetkan kapal Wikus dan menghancurkan salah satu mesin pendorong kapal yang menyebabkan jatuh di dalam distrik. Setelah Wikus dan Chris ditangkap oleh tentara MNU, mobil mereka diserang oleh geng Obasanjo dan perang tercetus. Setelah baku tembak yang berlarut-larut, orang Nigeria berhasil merebut Wikus. Obasanjo menyuruh anak buahnya untuk memotong lengan Wikus. Anak Chris mengaktifkan beberapa sistem di kapal induk yang menyebabkan shockwave dan mengaktifkan autopilot dari robot yang berada di dekat Wikus. Robot itu membantai anak buah Obasanjo dan dia sendiri. Wikus dikepung oleh tentara MNU. Kemudian dia memasuki robot alien itu. Dia melarikan diri, tapi dia kembali lagi untuk menyelamatkan Christopher dan mengantarnya ke pesawatnya yang jatuh tadi. Wikus mulai melawan orang-orang MNU dengan meriam petir dan senapan mesin. Setelah ditembak oleh penembak jitu anti-tank, robotnya terlihat semakin rusak. Dia meyakinkan Chris untuk kembali ke pesawat tanpa dia, dan Chris menjanjikan Wikus bahwa dia akan kembali dalam 3 tahun untuk memperbaiki tubuhnya. Chris kemudian berlari ke pesawatnya, sedangkan Wikus membantai tentara MNU yang tersisa. Chris sampai di pesawatnya dan mengaktifkan teknologi yang mengangkat pesawatnya ke kapal induk. Sampainya di kapal induk, Chris mengaktifkan kapal induk itu dan terbang pulang ke planetnya. Di TV, manusia bersorak saat kapal alien meninggalkan bumi. Robot Wikus rusak parah dan robot itu mengeluarkannya. Wikus yang terluka parah, dia menyeret tubuhnya sendiri agar menjauh dari Kobus. Dia satu-satunya yang selamat dari pasukan MNU. Saat dia bersiap untuk menembak Wikus, alien lain muncul, menyerang dia dan mencabik-cabiknya. Film diakhiri dengan serangkaian wawancara dan siaran berita. Beberapa orang yang diwawancarai berteori bahwa alien berencana untuk kembali dengan pasukan penuh dan menyentakan perang terhadap manusia. Ada banyak teori yang berbeda tentang nasib Wikus. Beberapa orang percaya bahwa dia pergi ke kapal induk, bersembunyi, ditangkap oleh MNU atau agen pemerintah lainnya. Salah satu rekan kerja Wikus meretas database MNU
dan secara terbuka mengekspos eksperimen genetik ilegal mereka. Alien berhasil dipindahkan ke distrik 10 yang kini berpenduduk 2,5 juta jiwa dan terus bertambah. Sebuah wawancara dengan istri Wikus mengungkapkan bahwa dia menemukan mawar logam kecil tertinggal di depan pintu rumahnya. Teman-temannya telah mengatakan kepadanya bahwa itu nggak mungkin Wikus, tapi dia tampaknya nggak percaya. Dalam adegan terakhir, alien dengan tangan kiri yang diperban terlihat di tempat sampah sedang membuat mawar dari besi bekas. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.